Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farida dengan NIM 22042049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 9 dari mata kuliah Administrasi Perusahaan Publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanasalina, SIP MAP. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai konsep Good Corporate Governance. Untuk materi yang pertama yaitu konsep Good Corporate Governance. Good Corporate Governance secara umum didefinisikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, yang menjelaskan hubungan antara berbagai unsur dalam perusahaan yang dapat menentukan kinerja perusahaan. Good Corporate Governance merupakan struktur atau sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan moral, etika, budaya, dan aturan yang berlaku. Menurut KaiHatu 2006, Good Corporate Governance adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, direksi, komisaris, kreditur, karyawan, dan pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip Good Corporate Governance yang utama meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran dalam ranah teori. Daniri dalam Nuraini et al. 2013 menyatakan bahwa Good Corporate Governance terkait erat dengan teori keanekaan yang dikembangkan oleh Michael Johnson. Teori ini memandang manajemen perusahaan sebagai agen dari pemegang saham yang kadang bertindak untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, penerapan Good Governance dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara optimal, efisien, dan menghasilkan budaya kerja perusahaan yang sehat dan adil. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Jadi, penting untuk memastikan bahwa perusahaan, khususnya badan usaha milik negara atau BUMN, dikelola secara profesional, beretika, dan berkelanjutan. Good Corporate Governance menjadi fondasi bagi tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya berdampak positif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk materi yang kedua yaitu latar belakang adanya Good Corporate Governance. Menurut Wener Ika Permanasari 2010, latar belakang kebutuhan Good Corporate Governance secara praktis berakar pada kejadian crash pasar modal Amerika Serikat pada tahun 1929 yang menyebabkan restrukturisasi besar-besaran tata kelola perusahaan. Dari sisi akademis, kebutuhan Good Corporate Governance terkait erat dengan teori prinsipal agensi yang menggambarkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang mendorong perlunya mekanisme pengawasan untuk memastikan nilai perusahaan yang melindungi kepentingan berbagai pihak. Irwondi dan Hubis 2016 menjelaskan bahwa di Indonesia, Good Corporate Governance mulai menjadi perhatian serius setelah krisis moneter 1998 yang menghancurkan perekonomian nasional. Pemerintah merencanakan pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2004 dan mengeluarkan regulasi wajib penerapan mekanisme Good Corporate Governance dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Penerapan Good Corporate Governance ini bertujuan untuk menguatkan kinerja perusahaan, terutama BUMN, sehingga dapat menjalankan fungsi monitoring manajemen secara efektif, mengambil meningkatkan kepercayaan publik dan investor.
Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menegaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Sementara itu, Nuraini et al. 2013 menegaskan bahwa Good Corporate Governance diharapkan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan menjadi lebih efektif sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Menurut Irwudi dan Kubis 2016 menegaskan Badan Kepegawaian Keuangan dan Pembangunan menegaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan agar memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Implementasi Good Corporate Governance diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan investor secara publik, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya latar belakang keberadaan Good Corporate Governance berakar pada kebutuhan pengatasan konflik kepentingan dalam perusahaan yang pentingnya transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan. Kejadian krisis ekonomi, histori, dan perkembangan teori manajemen prinsipal agency menjadi dasar utama lahirnya Good Corporate Governance. Implementasi Good Corporate Governance tidak hanya penting untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas perusahaan, terutama BUMN, sehingga untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan iklim bisnis yang sehat, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.